Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Santilosa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Sastra Cina Klasik, Modern, dan Kontemporer yang beranggotakan saya, Areta Aligen Beatrice, dan Yosepina Agitya Intan Dewi Utari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami akan membahas yang pertama ada kesusastraan klasik Cina, yang kedua ada kesusastraan modern Cina, dan yang ketiga ada kesusastraan kontemporer Cina. Yang pertama ada kesusastraan klasik Cina. Cina klasik atau Wenyan yang juga dikenal dengan Kutaihani atau Cina kuno adalah bahasa tertulis yang terbentuk pada akhir periode negara perang 221 sebelum Masehi dan digunakan sebagai bahasa tertulis hingga awal abad ke-20. Pada zaman Cina kuno, berkembang seni sastra tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan tulisan. Huruf Cina pada zaman kuno dibuat dengan sangat sederhana, yaitu langsung lambang menunjukkan suatu pengertian. Seperti huruf Cina pada zaman kuno biasanya ditulis pada kulit atau tempurung hewan dan juga bambu. Adapun ciri sastra Cina klasik yang paling menonjol adalah bersuku satu, misalnya re artinya matahari. Oke, yang selanjutnya ada pada tahun 1919, Revolusi Gerakan 4 Mei atau Wuxintong mengakhiri penggunaan bahasa Tionghoa klasik sebagai satu-satunya bentuk bahasa tertulis. Lalu selanjutnya ada 4 karya sastra novel klasik Cina yang terbesar pada zamannya. Yang pertama ada Kisah Impian Paviliun Merah atau Ho Long Meng. Novel ini ditulis oleh Chao Shechin yang menggambarkan sejarah klan feodal pada masa kejayaan hingga kehancuran. Selain itu, novel ini juga berfokus pada romansa antara seseorang bangsawan dengan seorang rakyat biasa. Yang kedua ada Batas Air atau Water Margin, Shui Hu Chuan. Novel ini ditulis oleh Senaian dan berkisah mengenai pemberontakan rakyat jelata di wilayah pegunungan Yangshan. Lalu yang ketiga ada Kisah Tiga Negara atau Three Kingdom, Sang Kuo Yi. Novel ini ditulis oleh Luo Quanchong berdasarkan catatan sejarah tentang awal mula tiga negara pada tahun pada 169 sampai 280 Masehi, yaitu negara Wei, Shu, dan Wu. Lalu yang keempat ada Perjalanan ke Barat atau Journey to the West, Xu Youqi. Novel mitologi ini ditulis oleh Wu Chang'en yang berkisah mengenai perjalanan seorang biksu dari dinasti Tang yang akan pergi ke India untuk mengambil kitab suci. Selain itu, sastra Cina kuno bersumber pada ajaran-ajaran filsafat. Pada masa dinasti Zhou muncul filsuf-filsuf besar seperti Lao Tse, Kongfuce, dan Mengzi. Pengaruh ajaran tersebut menjadikan keadaan pemerintah yang semula kacau menjadi baik. Lao Tse mengajarkan agar manusia mengikuti jalan yang ditentukan oleh alam dan menolak kehidupan duniawi. Tao berarti jalan. Oleh karena itu, ajaran Lao Tse terkenal dengan nama Taoisme. Adapun Kongfuce mengajarkan agar orang-orang Cina kembali pada kehidupan lama, sebagaimana tradisi atau kebiasaan para leluhur. Lalu yang selanjutnya ada Kongfuce yang mengajarkan bahwa orang harus mengutamakan akhlak yang baik. Ajaran ini dinamakan Konfusianisme atau Konfusianisme Kongfuce atau disebut Konfusius, serta Mengzi yang mengajarkan ajaran menyangkut soal pemerintahan. Ia mendapat
Ia berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai pembawaan yang baik. Bila seseorang berbuat jahat, hal itu akibat tidak puas atas pemerintahan yang buruk. Menurut dia, rakyat mempunyai hak untuk memberontak jika kaisar yang berkuasa tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada kesusastraan modern Cina. Sastra modern Cina atau yang dikenal dengan Sentai Wenxue adalah sastra yang dikenal dengan bahasa vernakular dan ditandai dengan adanya gerakan revolusi 4 Mei 1919. Era modern atau sastra modern Cina ini dimulai pada tahun 1912-an dan ditandai dengan yang pertama, karakter penulisan sastra yang lebih kebaratan karena pengaruh teks sastra asing. Yang kedua, penggunaan bahasa vernakular atau baihua atau bahasa sehari-hari dan bukan bahasa klasik. Yang ketiga, kebebasan berekspresi, dan yang terakhir adalah kesetaraan gender. Awal mula gerakan reformasi sastra. Pada Januari 1917, Husi, seorang mahasiswa filsafat di Universitas Columbia, menerbitkan Wenxue Kailiang Chu Yi atau proposal awal untuk reformasi sastra radikal bulanan yang diterbitkan di Beijing. Di dalamnya, Hu menyerukan bahwa sastra nasional ditulis bukan dalam bahasa klasik tetapi dalam bahasa nasional. Chen Duxiu, editor Xing Qingnian, mendukung pandangan Hu dalam artikelnya sendiri. Wenxue Geminglun atau tentang revolusi sastra dan mendorong Hu untuk mengasuh kemampuannya. Gerakan reformasi sastra dimulai dengan ini yang kemudian memuncak pada tanggal 4 Mei 1919. Peristiwa ini dikenal dengan gerakan Wushi Intong, yaitu sebuah gerakan anti-imperialis, kultural, dan politik yang tumbuh dari para partisipan mahasiswa di Beijing pada 4 Mei 1919 yang memprotes respon lemah pemerintah Tiongkok terhadap Perjanjian Versailles atau Perjanjian Damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman, karena mengizinkan Jepang untuk memperoleh wilayah di Shandong yang telah diserahkan oleh Jerman setelah pengepungan Qingtao. Gerakan revolusi ini membuahkan hasil, terlihat pada 1919 bermunculan cerita pendek seperti Kuang Ren Reci atau Buku Harian Orang Gila, sebuah karya yang terinspirasi oleh Gogol tentang orang gila yang mencurigai bahwa dia sendiri yang waras dan seluruh dunia gila. Cerita pendek ini ditulis oleh Chao Shuren yang dikenal dengan nama samaran Li Xin. Gaya penulisan Li Xin yang tajam, agak kebarat-baratan, dan seringkali menyindir tradisi feodalistik Tiongkok, menjadikannya sebagai kritikus dan penulis terkemuka Tiongkok. Selain Li Xin, ada pula seorang novelis dan anarkis terkemuka pada masa modern, Pa Qin. Ia adalah seorang penulis yang produktif. Ia terkenal karena novel autobiografinya yang berjudul Chia, karangan Ba Qin yang berjudul Chia atau yang dikenal dengan Keluarga, dan dipublish pada tahun 1931 yang menceritakan pertentangan antara feodalisme dan pemikiran barat di dalam keluarga tokoh utamanya. Selanjutnya ada kesusastraan kontemporer Cina. Sastra kontemporer atau Tang Tai Wenxue adalah karya tulisan sastra yang mengacu setelah merdekanya Republik Cina pada tahun 1949. Pada kesusastraan kontemporer masa awal Republik, banyak sekali penulis yang mengangkat tema dari kehidupan sehari-hari masyarakat biasa, baik di kota maupun di desa, yang kental dengan penolakan terhadap sistem feodal. Sastra pasca revolusi budaya. Pada awal tahun 1957, Mao Zedong mengeluarkan kebijakan 100 bunga bermekaran, 100 aliran bersuara. Ia mengeluarkan kebijakan semacam itu untuk mengundang para cendekiawan dan kaum intelektual untuk memberikan pendapat secara terbuka tentang pemerintahan dan kebijakan yang selama ini telah dijalankan. Di luar dugaan, pendapat yang masuk sangat banyak dan banyak diantaranya yang memberikan kritik atas apa yang telah dijalankan Mao Zedong.
Puncak dari kritik yang menyulut revolusi budaya adalah terbitnya sebuah karya sastra karangan Wu Huan yang berjudul Hairui Bagwan atau Hairui dipecat dari jabatan. Karya yang terbit pada tahun 1965 tersebut dituduh telah menyindir Mao Zedong yang memecat Marsekal Peng Dehuai yang telah berani menyerang kebijakan Mao. Pendapat bertubi-tubi yang tidak sepaham dengan pemerintahannya telah menyebabkan Mao membalikkan kebijakan dengan menuduh para cendekiawan dan sastrawan yang melontarkan kritik sebagai kalangan yang anti terhadap kebijakan komunis. Dengan demikian, mereka patut dituduh sebagai kalangan yang anti terhadap kebijakan komunis. Mereka patut dituduh sebagai golongan kanan dan harus dibuang ke desa untuk menjalani reformasi diri dengan cara mempelajari realitas hidup. Revolusi budaya baru berakhir setelah Mao Zedong meninggal pada September 1976. Setelah Mao Zedong meninggal, Deng Xiaoping naik ke tampuk pimpinan selanjutnya dan memberi angin segar bagi kehidupan bersastra di Cina. Pada Oktober dan November di tahun 1979, Deng Xiaoping menyatakan bahwa para pengarang dalam menghasilkan karya harus diberi kebebasan penuh untuk memilih tema dan cara penyajian berdasarkan pertimbangan estetis. Campur tangan birokrasi tidak boleh lagi terjadi. Kebebasan seperti ini, menurut anggapan banyak orang China, merupakan kebangkitan kembali masa kesusastraan pasca gerakan 4 Mei. Oke, dari materi yang kita bahas, terlihat bahwa kesusastraan Cina klasik, modern maupun kontemporer begitu penting kedudukannya dalam masyarakat. Dia amat dekat dengan kehidupan nyata masyarakat Cina karena apa yang dilukiskan tidaklah jauh dari kehidupan itu sendiri. Melalui karya sastra, pembaca dapat mempelajari dan mengetahui keadaan di Cina dan apa dampaknya bagi masyarakat. Dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai seperti menciptakan suasana romantisme, memperkokoh pemerintahan, melepaskan diri dari pemikiran kuno yang feodal, melepaskan diri dari penjajah, atau membangun negara yang telah membuat sastra di Cina pada suatu saat tertentu kadang memang berisi pesan pemerintah. Kebijakan politik yang disusun oleh sastra seringkali membawa nilai-nilai baru yang menandai perubahan suatu tren sastra di Cina. Baik, sekian dari kelompok kami. Berikut referensi yang dari materi kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.